Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing dari pembacaan firman Tuhan yang saya lakukan dalam minggu ini, dan termasuk rema ya. Nanti saya bagikan rema singkat di akhir daripada sharing ini. Yang pertama, saya akan bagikan tentang topik yang sesuai dengan judul sharing kali ini adalah merajut jubah kekekalan. Ya, merajut jubah kekekalan. Saya ingin membagikan pesan penting ini untuk kita, supaya kita sungguh-sungguh sadar dan selalu punya tujuan atau target dalam menjalankan cara hidup kita setiap hari gitu. Sebab apa yang kita lakukan selain untuk nanti kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan, tetapi kita juga harus sadar bahwa setiap hari itu punya konsekuensi dari setiap hari-hari yang kita lalui gitu. Nah, saya akan bacakan ayatnya di Wahyu 19 ayat 8. Kepada pengantinnya sudah diberikan jubah dari kain linen yang putih bersih dan mengkilap. Pengantin perempuannya adalah gambaran semua umat Allah yang dikuduskan melalui pengorbanan Kristus. Ya, tentu di sini adalah pengantin itu adalah bukan, saya harus garis bawahi, bukan semua orang yang beragama Kristen. Sebab untuk dijadikan mempelai oleh Tuhan itu punya kriteria tersendiri. Hanya mereka yang layak dijadikan mempelai yang diberikan jubah dari kain linen yang putih, bersih, dan mengkilap. Pengantin perempuannya adalah gambaran semua umat Allah yang dikuduskan melalui pengorbanan Kristus. Dan linen putih bersih adalah lambang perbuatan benar yang dilakukan umat Allah. Saya sangat percaya bahwa penampakan atau keberadaan atau status daripada setiap orang nanti di dalam kekekalan itu tidak sama, termasuk dengan pakaian linen putih yang bersih yang dikenakan oleh setiap orang. Saya sangat percaya kesaksian yang disampaikan oleh beberapa orang tentang ada orang-orang yang di surga yang diperlihatkan dengan pakaian putih yang berkilau-kilau. Bahkan mahkota mereka itu tidak sama kemilaunya. Nah, dan apa yang membuat berbeda? Semata-mata adalah perbuatan-perbuatan benar yang dilakukan umat Allah selama hidupnya. Sebab di Wahyu 14 ayat 13 dikatakan, lalu saya mendengar suatu suara dari langit berkata, tuliskanlah ini, akhirnya tibalah saatnya bagi para sahidnya untuk menerima pahala mereka sepenuhnya. Benar kata roh itu, berbahagialah mereka karena sekarang berakhirlah segala jerih payah serta cobaan mereka. Perbuatan baik mereka akan menyertai mereka ke surga. Nah, di terjemahan lain dikatakan pelayanan mereka akan menyertai mereka ke surga.
Kita tahu ayat firman Tuhan lain yang berkata bahwa segala sesuatu yang kita lakukan seperti untuk Tuhan itu ada upahnya. Dan pelayanan untuk Tuhan itu bukan semata-mata pelayanan mimbar, pelayanan firman, tapi melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, melakukan motivasi, memberikan hal yang positif, itu juga adalah bagian daripada perbuatan-perbuatan benar. Saya tulis di Capas bahwa perbuatan benar itu tentunya adalah perbuatan yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu sang kebenaran sejati. Perbuatannya seseorang bisa saja berbuat baik, tapi belum tentu benar. Tapi kalau perbuatan baik itu sudah pasti, kalau perbuatan yang benar itu sudah pasti perbuatan yang baik. Dan itu dihasilkan daripada penundukan diri terhadap firman Tuhan. Nah, itu kenapa tadi saya katakan bahwa kain linen putih yang bersih yang dikenakan oleh tiap-tiap orang itu berbeda kemilaunya. Walaupun sama-sama putih, tetapi akan berbeda kemuliaannya, berbeda kemilaunya, berbeda cahayanya. Kenapa? Karena dikatakan dasarnya itu adalah lambang perbuatan-perbuatan benar yang dilakukan oleh umat Allah gitu. Nah, saya bersyukur untuk firman Tuhan itu menjadi jawaban untuk segala hal gitu. Dalam hidup saya selalu saya mau upgrade segala sesuatu yang seturut dengan firman Tuhan. Saya bergumul bagaimana supaya lebih lagi untuk melakukan kebajikan, untuk belajar berbuat ya, melakukan segala sesuatu yang dasarnya kasih gitu. Dan di dalam diri kita ini kan ada daging yang menjadi yang selalu punya keinginan yang kontradiktif dengan keinginan roh ya, keinginan firman Tuhan. Nah, tetapi ini menjadi motivasi, jawaban yang saya dapatkan daripada Tuhan. Setiap kali saya bergumul untuk sesuatu, Tuhan selalu punya cara untuk memberikan jawaban lewat firman, terutama dan kebanyakan itu lewat firman. Bagaimana saya termotivasi untuk benar-benar mengalahkan kedagingan, mengalahkan keakuan, untuk termotivasi tanpa berhitung lebih berhitungnya itu tidak pelik gitu ya, maksudnya lebih lagi bermurah hati untuk melakukan semuanya. Sebab firman Tuhan ini berbicara pada diri saya bahwa tidak ada yang sia-sia dengan perbuatan yang benar, yang tentunya perbuatan baik. Perbuatan benar itu adalah sesuai dengan firman Tuhan yang saya katakan tadi. Adalah benar kalau kita tidak menyimpan kesalahan orang. Adalah benar kalau kita melepaskan pengampunan. Adalah benar kalau kita berkata-kata yang membangkitkan semangat. Adalah benar kalau kita bisa memotivasi seseorang dengan perkataan kita. Adalah benar kalau kita ramah terhadap orang lain. Adalah benar kalau kita bisa berbagi kepada orang lain. Adalah benar kalau kita berdoa kepada orang lain. Adalah benar kalau kita mendoakan orang lain. Adalah benar kalau kita mendoakan pemimpin-pemimpin rohani. Adalah benar kalau kita memberitakan Injil dan mendoakan kota bangsa gitu. Nah, itu semuanya saya harus sadar, dan saya disadarkan bahwa itu semua adalah cikal bakal harta
yang nanti akan mengikuti aku dalam kekekalan. Jadi firman ini betul-betul memberikan dorongan, motivasi, jaminan, kekuatan, penghiburan untuk saya akan terus mendorong diri saya, karena firman Tuhan sang kebenaran sudah memberitahu bahwa apa yang kita lakukan, selain tadi saya katakan kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan, kebajikan ya, kebaikan yang kita lakukan karena tadi dasarnya kebenaran, itu jangan lagi berhitung-hitung untuk melakukannya, bahkan harus terus menambahkan. Makanya firman Tuhan katakan harus menambahkan yang namanya kebajikan, menambahkan lebih lagi. Ini kan perkara rohani yang tidak dilihat dengan jasmani, supaya nanti di dalam kekekalan kita menjadi puas dengan semuanya, nggak menyesal dengan semuanya. Dan saya bagikan ini untuk menjadi motivasi buat kita, untuk menjadi motivasi buat kita untuk melakukan segala sesuatu. Terlalu sering ketika kita menjadi lemah atau malas gitu ya, kita menjadi lemah dalam melakukan semuanya gitu. Tetapi lewat firman ini ya, lewat firman ini kiranya menjadi kekuatan kepada kita untuk kita terus berlomba-lomba ya, berlomba-lomba, berjuang dan terus menambahkan di dalam diri kita namanya kebajikan, baik dalam ucapan dalam perbuatan, dalam tindakan, bahkan memberi diri. Sebab kalau hitungan dunia, apalagi kita dalam memberi, itu adanya pengurangan. Tetapi di dalam prinsip kebenaran sejati, ketika kita melakukan kebajikan, kita melepaskan, kita berbagi ya, selain kita mendatangkan sukacita dalam diri kita, membentuk di dalam diri kita karakter Tuhan, semuanya itu tidak akan pernah sia-sia. Semua kebaikan, semua kebenaran, semua hal yang baik yang kita pernah tanam di dalam kehidupan kita, semuanya akan diangkut beserta kita di dalam kekekalan. Jadi saya mau katakan pada kita, berjuanglah, berlomba-lombalah untuk selalu menambahkan. Karena ini kan yang kemarin saya pernah bagikan, bahkan belum lama ini, bagaimana kita semakin giat dalam pengenalan akan Tuhan ketika kita terus menambahkan di dalam diri kita kebajikan itu pasti sudah berasal daripada kebenaran gitu ya, seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Dan sekalipun ini kelihatan masalah buat saya gitu ya, tapi saya percaya juga masalah bagi kebanyakan orang, karena pada dasarnya kita itu cenderung memikirkan diri kita sendiri. Tetapi kalau kita sudah tahu kebenaran ini sekarang gitu ya, sama seperti karakter Yesus yang membagi hidupnya, membagi apa yang ada padanya untuk orang, dan itu kan nilai yang tinggi, dan itu adalah segala sesuatu yang berasal daripada Allah yang sempurna gitu. Nah, ini tidak boleh lepas daripada seorang Kristen sejati. Dan nggak benar kalau seorang Kristen udah tahu kebenaran tapi egoisnya masih mendominasi, belum mau bayar harga untuk melakukan yang terbaik kepada orang. Ketika mendoakan seseorang misalnya, berdoa untuk kotanya, berdoa untuk orang-orang di sekitarnya, kemudian kalau dia punya berbagi, itu nggak benar kalau dia sikap hidupnya tidak berbeda dengan dia yang masa lalu, atau kebanyakan orang yang belum mengenal kebenaran. Bahkan jangan sampai kalah dengan orang-orang tertentu yang karena dasar untuk amal gitu ya, bukan dasar kebenaran firman Tuhan gitu ya, jangan sampai kita kalah dengan mereka. Justru kita harus menunjukkan perilaku yang kebajikan gitu ya. Saya dalam praktek hidup saya jangkau anak-anak gitu ya, di
di tempat saya berada, saya bersyukur untuk Tuhan kasih hikmat gitu. Kalau dulu mereka belum begitu kenal saya, saya suruh baca Alkitab itu menjadi sesuatu yang, karena belum lengket kan, belum kenal baik sama saya, akhirnya kurang berhasil. Tapi belakangan ini bersyukur Roh Kudus berikan saya hikmat bahwa dengan memberi hidup gitu. Namanya juga anak-anak, bukan berarti motivasinya salah, tapi dengan memberi diri ya, memberi diri maksudnya berbagi, akhirnya mereka semakin dekat. Kalau dulu percakapannya sangat kaku, akhirnya lama-lama cerita-cerita, terus mereka sudah yang ajak saya, ayo nanti kalau kesini yuk gitu ya. Kalau dulu saya ketika di ruko panggilnya engkau, karena rata-rata orang berpikir yang di ruko itu orang-orang kokoh-kokoh gitu ya. Kalau di sini panggilnya tulang gitu. Nanti tulang ke itu yuk. Nah, ketika saya sudah akrab, saya sudah menunjukkan ada sesuatu yang berbeda ya di dalam diri saya. Mereka yang bilang ya, saya tidak memuji diri. Akhirnya mereka keluar kata-kata, oh iya tulang itu baik gitu ya, sehingga Injil itu bisa diterima. Ya, akhirnya saya udah kasih dia Alkitab nggak kebetulan di tempat saya ada dulu Alkitab buku yang nggak dibaca, saya kasih dia dibaca. Tadi saya tanya, udah mulai dibaca, sudah mulai yang dekat dengan diri saya. Itu dimulai daripada mereka lihat sebuah teladan gitu, sebuah teladan yang memberi diri, memberi waktu, memberikan waktu untuk telinga untuk mereka bercerita gitu ya. Lalu kemudian berbagi apa yang sedikit apa yang saya punya gitu ya. Akhirnya mereka bisa menikmati Tuhan lewat perbuatan-perbuatan benar yang saya coba berikan gitu ya. Jadi kebajikan itu selain membekali nanti pujian, upah, pahala, bahkan pakaian kita di surga gitu ya, penghargaan Tuhan. Kebajikan itu berdampak kemana-mana, sebab dia lebih berbicara kuat daripada Injil. Saya tidak sedang mengecilkan kuasa Injil gitu ya, tapi orang harus bisa mengecap sesuatu yang berbeda, yang manis dari hidup kita, supaya kemudian bisa mereka welcome dengan apa yang kita tawarkan gitu. Dan itu yang selalu saya rindukan gitu ya, di dua puasa ini saya rindukan Tuhan, lebih banyak lagi saya mau nangkap anak-anak gitu ya, nangkap anak-anak. Saya doakan juga di puasa saya ini bukan saya untuk diri saya sendiri gitu, tapi bagaimana saya punya kerinduan gitu ya, betapa masih banyak ladang yang belum digarap gitu ya, betapa sebetulnya sangat potensi untuk dalam tanda kutip ya, menyelewengkan mereka ini kepada kebenaran gitu ya. Asal saja ada orang yang kemudian memberi waktu, memberi telinga, memberi diri gitu ya, berbagi. Karena mereka manusia, bahkan orang jahat pun akan lekat dengan kebaikan gitu. Jadi biarlah ini menjadi motivasi buat diri kita. Saya selalu bilang, Tuhan terus tambahkan berkat gitu ya, supaya saya bisa menjangkau mereka. Karena pemberian itu juga akan membangun jembatan, membangun kedekatan gitu ya, kepada orang-orang yang mungkin kita targetkan, kita jangkau gitu ya. Saya berdoa kepada Tuhan supaya saya lebih diubahkan lagi. Makanya selalu lagu itu ya menjadi doa. Ubah hatiku seperti hatimu, kurus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku
kuduskan hatiku Tuhan. Nah, kiranya motivasi ini menjadi motivasi untuk setiap kita, supaya kita mempersiapkan tadi bukan cuma pakaian yang kita akan kenakan dalam kekekalan, sebab itu adalah didasarkan oleh kebenaran. Jadi tadi saya sudah contohkan apa yang hari yang benar, ya sesuai dengan kebenaran, saling mendoakan untuk hidup damai, kemudian berdoa untuk kota, berdoa untuk pemimpin-pemimpin, memberitakan Injil gitu ya, bahkan berbagi kalau kita mampu. Nah, kita mengerti sekarang bahwa apa yang setiap apa yang kita perbuat itu, selain tabur tuai ya, apa yang kita tabur itu yang kita tuai, tetapi tadi saya katakan kebajikan itu kemudian memberikan jembatan kepada orang lain punya hubungan baik dengan kita, dan juga itu akan menjadi bekal pakaian kita. Seperti apa pakaian kita kenakan di surga. Saya sangat percaya kesaksian bahwa ini didapati mahkotanya itu berbeda kemilauannya, pakaian ini berbeda kemilauannya dengan orang yang lain. Sebab apa? Itu ditentukan oleh perbuatan-perbuatan benar dalam hidup kita. Selalu fokus pada kekekalan. Setiap hari itu yang saya mau kerjakan. Bagaimana setiap hari saya bilang, Tuhan, kayak 2 hari, Tuhan, kalau aku masih hidup hari ini berarti aku masih punya tugas, dan saya mau lakukan segala sesuatu yang terbaik setiap hari gitu. Itu yang pertama yang saya lakukan gitu, yang saya mau bagikan gitu ya. Dan sebelum saya lanjut ke yang lain gitu ya, saya mau katakan pada kita bahwa ini adalah berkat rohani yang saya peroleh dari ibadah puasa 40 hari yang sebentar lagi mau berakhir gitu ya. Terjadi kebangunan rohani di dalam diri kita. Kalau kita tidak mengalami kebangunan rohani di dalam diri kita, tak akan bisa melakukan seperti yang saya lakukan di awal tadi. Kita tidak akan ada gairah, tidak akan ada api, tidak akan ada semangat untuk memikirkan orang lain. Selalu kita. Akhirnya kita sendiri yang dirugikan. Kita nggak terlalu berpikir bagaimana untuk melakukan kebajikan untuk orang lain, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan itu yang berbeda di TRC gitu ya. Saya baca salah satu komentar di salah satu channel, salah satu video dari hamba Tuhan yang belakangan saya bagikan videonya gitu ya. Adalah salah seorang komen gini bahwa dia sangat mengharapkan beliau itu untuk mengadakan KKR di salah satu daerah timur gitu ya. Saya cuma katakan pada diri saya, dari dulu itu sudah banyak KKR gitu. Saya tidak katakan KKR itu tidak berguna, tetapi saya mau katakan kepada kita, sebuah KKR yang besar pun dulu sudah banyak sekali dikerjakan dari zaman ke zaman oleh hamba Tuhan, yang dipakai itu luar biasa, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Tetapi itu tidak akan pernah menjadi kebangunan rohani yang terus menerus kalau kita tidak bertanggung jawab untuk menjaga kebangunan rohani itu di dalam diri kita sendiri. Sebaliknya kita yang mau mengambil komitmen ya, seperti nanti ya, berharap sih dengan 7 hari yang sempurna yang kita selalu lakukan di awal bulan itu menghasilkan kebangunan rohani di dalam setiap kita, sehingga buah dari kebangunan rohani itu kita bisa selalu ada api kerohanian yang kita tetap berada dalam panggilan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan juga mengemban amanat agung sesuai dengan kapasitas kita masing-masing gitu ya. Jadi luar biasa apa yang saya dapatkan dari puasa yang saya lakukan gitu. Berkat rohaninya, sesuatu yang memuaskan hati saya gitu. Jadi sebetulnya saya kalau udah mau 8 tahun pelayanan ini, sebenarnya kenapa saya lakukan puasa-puasa yang sangat khusus seperti ini adalah karena saya nggak mau berada di comfort zone. Kalau saya merasa kok kerohaniannya gitu, gini-gini doang, saya akan menerobos. Saya nggak mau menjadi lemah, bahkan semakin turun. Saya akan berontak dalam tanda kutip ya, berontak terhadap keadaan yang nyaman, yang biasa-biasa dengan melawan kedagingan dan mengambil puasa. Nah, jadi itu yang tadi saya katakan, berharap kita yang di MTRC dengan puasa 7 hari sempurna, bukan cuma saya yang selalu mengalami kebangunan rohani, tapi kita juga. Nah,
Kalau kita mengalami kebangunan rohani, kita akan bersemangat untuk banyak hal tadi, sama seperti pesan sharing yang pertama, bagaimana kita selalu bersemangat untuk setiap hari melakukan hal-hal yang benar, melakukan hal yang baik untuk berbagai tujuan gitu ya, untuk kehidupan kita sendiri juga, apa yang kita tabur kita tuai, untuk menjadi pelaku firman, untuk melakukan kehendak Tuhan, dan juga untuk mempersiapkan kekekalan kita gitu ya. Lalu bagian yang kedua, saya mau bagikan juga rema yang luar biasa tentang firman Tuhan gitu ya. Di Wahyu 19 ayat 21 dikatakan seperti ini. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Nah, penunggang kuda ini di sini, ini dari kitab Wahyu ya, menggambarkan Yesus sendiri ya. Semua orang yang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Nah, dulu ketika saya belum baca terjemahan yang lain, dan sebelum Roh Kudus memberikan saya pengertian, saya berpikir nanti dari mulut Tuhan Yesus itu akan keluar pedang-pedang yang tajam gitu ya, seperti film-film atau yang kungfu atau apalah yang atau mungkin film kartun atau apa yang keluar pedang-pedangan gitu ya, atau ya seperti di film-film itulah gitu ya. Tapi ternyata merujuk pada Efesus 6 ayat 17 berkata, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Apa itu pedang roh? Adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu artinya perkataan Tuhan atau sabda Allah. Nah, di terjemahan sederhana Indonesia 3 dikatakan Tuhan akan menunggang kuda. Ini terjemahan versi lain ya. Tuhan yang menunggang kuda putih itu akan membunuh para tentara mereka. Ya, ini maksudnya si iblis ya. Dan dengan kekuatan perkataannya saja, lalu kenyanglah semua burung karena memakan daging mereka. Jadi Tuhan Yesus nanti akan menghancurkan mereka dengan perkataannya saja. Nah, saya lanjutkan dulu sebelum saya ada penegasan. Di Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah itu hidup, kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Di Yohanes 1 ayat 4 terjemahan sederhana Indonesia katakan, di dalam firman itu ada kuasa yang memberi kehidupan kepada semua makhluk, dan kuasa kehidupan seperti terang dan menyinari hati manusia. Jadi firman itu berkuasa, perkataan Tuhan itu berkuasa. Dan selain perkataan Tuhan yang mungkin yang dapatkan lewat nubuatan yang pasti terjadi kalau itu berasal daripada Tuhan, termasuk nanti perkataan yang keluar ketika memerangi iblis dan tentaranya itu, firman yang kita sudah dapatkan karena dari Alkitab. Karena Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, ayat penegasan untuk Yohanes 1 ayat 1 adalah Wahyu 19 ayat 13 berkata, dia memakai jubah yang sudah dicelupkan dalam darah, itu Yesus ya, dan dia mempunyai nama lain adalah firman Allah. Sejalan ya, pada mulanya adalah firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Sang firman menjadi manusia, dan namanya adalah firman Allah. Nah, jadi yang saya mau katakan kepada kita adalah lebih lagi tentang mencintai firman, menghidupi firman, dan mengimani sungguh firman Tuhan. Saya sejak dapatkan ini, saya mau lebih lagi bernyanyi memuji Tuhan. Ada lagu-lagu kan yang memang betul-betul diurapi, yang berasal dari firman Tuhan gitu ya. Misalnya hidupku hanya ditentukan oleh perkataan
Jadi apa yang dikatakan firman kepada kita bahwa rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan terjadi karena firman yang kita ucapkan. Kita sudah belajar firman yang kita ucapkan sama kuasanya dengan yang diucapkan oleh Yesus, sebab ada pengurapan Roh Kudus di dalamnya yang membuat perkataan Tuhan, yang membuat firman Tuhan berkuasa, karena itu adalah Tuhan sendiri. Makanya tadi saya sengaja bacakan untuk menguatkan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan Yesus yang nanti ketika dia muncul, dia memakai jubah yang sudah dicelupkan dalam darah, dan dia mempunyai nama lain adalah firman Allah. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, kita berhadapan dengan apa? Bukan berhadapan dengan kata-kata. Kita bukan berhadapan dengan cuman kalimat-kalimat atau mungkin cerita kisah orang masa lalu. Kita sedang berhadapan dengan firman. Dan saya mau katakan pada kita bahwa kekristenan yang tidak dibangun dengan firman Tuhan, ya, ada banyak orang suka memuji Tuhan, tapi giliran baca firman itu KO gitu ya. Atau ada orang suka melayani, giat melayani, tapi hidupnya nggak punya pondasi yang kuat dari firman Tuhan, nggak suka merenungkan firman gitu ya. Itu tidak akan pernah mengalami pembaruan budi. Saya dalam hari-hari saya gitu ya, bukan memegahkan diri, tapi saya selalu bersyukur pada Tuhan. Setiap katakanlah per semester ya, atau per tahun, saya bisa membandingkan perubahan diri saya, watak, karakter, pola pikir saya itu yang tentunya diubahkan oleh firman Tuhan setiap hari gitu ya, berbeda. Saya bersyukur ya, misalnya contoh kecil ya, kenapa kok orang-orang di sekitar saya itu pikirannya itu selalu aku dan aku. Kemudian juga hal kecil aja, misalnya kayak di tempat saya itu ada beberapa orang yang buka kebun gitu ya. Nah, mereka juga bahkan garap tanah orang, bukan tanah sendiri gitu. Dan di depan saya itu ada jalan gitu. Nah, kecenderungan orang ini tuh nggak punya hal-hal kecil aja ya, hal kecil aja, nggak pernah melihat, nggak pernah memiliki pemikiran yang bukan cuma baik, apalagi benar gitu ya. Jadi nggak pedulian, misalnya ya tanam sampai ke pinggir yang kemudian menutupi jalan. Ada lagi orang yang sebelum rumah tempat saya berada gitu, ada orang kok bisa ya bakar sampah di jalan, masuk ke badan jalan gitu, nggak peduli dengan misalnya kebersihan gitu. Nah, saya ini saya bersaksi ya, bukan membanggakan diri, tapi kok pikiran saya ini dan saya anak-anak yang di dekat saya juga bilang, apa yang kau tabur akan kau tuai. Jadi, dan kebaikan itu nggak mesti kau lakukan kepada orang lain, tapi terhadap bumi ini kan punyanya Tuhan. Jadi Tuhan senang kalau kita menjaganya, jangan buang sampah sembarangan, memperhatikan seperti ini, misalnya kayak keteraturan apa segala macam gitu ya. Itu kemudian kita bisa berpikir, karena apa? Karena kita udah diubahkan dengan kebenaran. Demikian juga seluruh kehidupan kita. Kita bisa lihat, kita bisa saksikan ada orang-orang Kristen udah puluhan tahun jadi Kristen, sampai tua jadi Kristen, bahkan mungkin mereka pelayanan. Tapi kenapa ya kok cara hidup, cara berpikir, cara berkata-kata mereka itu tidak diubahkan? Karena tidak menggumuli, tidak menghidupi, tidak berinteraksi, nggak berhadapan sungguh-sungguh dengan firman yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Bahkan firman Tuhan yang berkata bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu, dan itu tidak akan pernah terjadi kalau seseorang jauh daripada pergaulan dengan firman Tuhan. Nah, yang saya mau pesankan pada bagian kedua ini, cintailah firman lebih sungguh lagi. Jangan lagi ada di antara kita yang merugi karena baca firman cuma rutinitas, membaca firman cuma karena kewajiban. Itu akan merugi. Sebab kita harus bercermin. Seperti tadi saya saksikan, seberapa kita lekat melebur dengan firman, berhadapan sungguh dengan firman Tuhan, dan kita terima itu, kita bersuka cita dengannya, kita hidupi itu, kita renungkan itu.
itu akan mempengaruhi seberapa besar perubahan kita tiap-tiap tahun, baik dalam iman, dalam pengharapan, dalam perubahan karakter, dalam pengertian kita terhadap kekekalan. Saya juga sadari bahwa banyak sekali ya, terlalu banyak manusia ini sedang berbicara pada orang Kristen yang nggak pernah memikirkan tentang kekekalannya. Tetapi kita yang sudah diubahkan firman Tuhan itu dibuat berbeda. Nah, jadi ke depan lewat rema yang luar biasa ini, Dia yang memakai jubah yang dicurahkan dan darah, nama lainnya apa? Firman Allah. Dan itu setara dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Sadari dengan sadar-sadarnya ketika baca firman itu sedang berhadapan dengan Tuhan Yesus dan perkataan yang berkuasa. Harus ada kesaksian hidup yang timbul karena pergaulan dengan firman Tuhan. Kalau tidak ada, imannya tetap goyah, pengharapannya tetap biasa-biasa. Dia nggak diubahkan sama seperti Kristus. Pikirannya tetap pikiran yang lama, nggak semakin terjadi alignment, terjadi persekutuan dengan kehendak Tuhan. Selalu nggak ada yang berubah gitu ya. Pasti ada yang salah dengan sikap ketika berhadapan dengan firman Tuhan. Saya bilang glory to God. Terima kasih Tuhan udah bukakan ini lagi gitu ya. Saya semakin mencintai firman Tuhan. Setiap saya berangkat tidur dan terus saya mau lebih mantap lagi. Pokoknya setiap situasi kalau nggak lagi sibuk, yang saya ingat itu firman Tuhan. Bahkan rema saya hari ini ya, yang saya gabungkan aja seperti yang saya katakan, saya janjikan tadi. Saya baca Mazmur 84 ayat 11 dari firman Allah yang hidup. Karena Yahweh Allah adalah terang kami dan pelindung kami. Ia memberi kami anugerah dan kemuliaan. Segala sesuatu yang baik tidak akan ditahannya dari mereka yang berjalan sepanjang jalannya. Jadi kalau kita hidup ya dalam terang firman ini, apa yang Tuhan mau? Ya contohnya tadi, harus mengampuni orang, jangan menyimpan kesalahan, hidup damai, jaga kata-kata, jangan berkata-kata yang sia-sia. Dalam hidupnya itu selalu memuji menyembah Tuhan, berdoa, bahkan berpuasa, memberitakan Injil gitu ya, melakukan kebaikan gitu ya. Yang kayak gini-gini adalah dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Bukan berarti, kalau bahasanya itu bukan berarti orang ini adalah orang kaya raya, enggak, tapi dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi firman itu sangat menghiburkan diri saya. Justru orang kemudian memuji menyembah Tuhan itu adalah dorongan daripada cahaya sinar yang timbul akibat persekutuan firman Tuhan. Kemudian timbul pujian, ku bersyukur padamu Tuhan. Itu karena menyadari pemeliharaan Tuhan setiap hari, kebaikan Tuhan, kesadaran gitu ya, mau melayani, itu semuanya dari firman Tuhan. Jadi berharap sungguh ke depan kita harus punya kesaksian bagaimana firman Tuhan yang saya baca mengubahkan aku loh, menguatkan aku loh, memberikan motivasi loh. Kalau ternyata yang di dalam kehidupan kita yang ada adalah kemalangan, hal-hal yang jahat gitu ya. Sebab Tuhan izinkan, ada kalanya Tuhan izinkan kita melewati lembah, ada padang gurun. Tapi kita mesti ngerti ini pasti untuk tujuan sesuatu yang karena kehendak Tuhan. Tapi kalau karena kita ternyata jauh daripada jalan-jalannya, itu akan menjadi malapetaka gitu ya. Karena kalau kita hidup di luar kehendak Tuhan. Tetapi saya katakan pada dasarnya kalau kita hidup dalam jalan-jalan Tuhan, kebajikan, kemurahan mengikuti kita. Saya selalu katakan dan semakin mantap setelah mengetahui firman yang berkuasa ini. Kalau setiap pagi saya katakan good morning Father, good morning Jesus, good morning Holy Spirit. Saya selalu percaya bahwa kebajikan, kemurahan mengikuti aku sepanjang hari ini. Selalu saya katakan hal yang positif, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan yang suci,
semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan, kupikirkan semua itu. Pikiran itu yang berfokus pada firman, yang aminkan selalu firman, tentu disertai dengan hidup dengan firman itu akan membuat kita ada dalam pagar perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan itu semuanya dituntun oleh firman Tuhan. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Biarkan firman yang dibaca, bukan cuma dibaca, cuma rutinitas, tapi sampai harus benar-benar merasakan kuasanya. Bergaul dengan firman itu bergaul dengan Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, Yesus sendiri. Dan betapa dahsyat tadi kuasanya, kuasa firman itu. Makanya lepaskan firman dengan iman, dengan otoritas gitu ya. Karena firman Tuhan itu dikatakan tadi, dia kuat, dia lebih tajam, dia hidup, dia penuh kuasa. Sebab apa? Itu kan perkataannya Tuhan yang berkuasa. Bahkan dengan sabda dan perkataannya dia akan menghancurkan musuhnya. Betapa powerfulnya firman Tuhan itu, dan kuasa yang sama ada dalam mulut kita. Mestinya kan kalau kita hidup dalam pemahaman seperti ini, itu akan mengubahkan hidup kita, mengubahkan kita menjadi orang yang penuh berpengharapan. Kita penuh dalam kita selalu berada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan tadi Rema tadi saya katakan, kita kalau hidup dalam jalan-jalannya Tuhan, jalannya Tuhan ya seperti tadi, hidup benar, memuji Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan, berdoa, melakukan yang benar, taat, jadi anak-anak kekasih, dan tidak lagi berkompromi dengan dosa dengan sengaja gitu ya. Lalu kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita taati gitu ya, bersekutu untuk menyembah, menyenangkan hati dia akan terus berbeda. Dan selalu saya katakan lagi, orang hanya akan berubah oleh firman Tuhan. Ayat firman Tuhan ini kan sudah tidak asing lagi buat kita di 2 Timotius 3 ayat 6. Saya ambil dari firman Allah yang hidup ya. Seluruh kitab suci diberikan kepada kita melalui ilham Allah dan berguna untuk mengajarkan kebenaran kepada kita serta menyadarkan kita akan apa yang salah dalam hidup kita. Kitab suci meluruskan dan menolong kita melakukan hal yang benar, seperti pesan yang pertama tadi gitu ya. Itulah cara Allah untuk menjadikan kita siap dalam segala segi, diperlengkapi dengan sempurna untuk berbuat baik kepada semua orang. Kalau terjemahan baru dikatakan untuk memperbaiki kelakuan orang. Jadi sekali lagi saya tekankan, orang bisa suka nyanyi-nyanyi rohani ya, banyak itu. Suka muji lagu-lagu rohani gitu ya, berbagai versi, berbagai apa di YouTube misalnya, itu baik, justru kita lakukan. Tapi kalau tanpa pergaulan dengan Yesus melalui firman-Nya, tanpa punya waktu untuk merenungkan, menghidupi, yes dan aminkan untuk melakukannya, itu tidak akan pernah mengubahkan orang. Tidak dapat tuntunan, gak dapat pencerahan, tidak akan mengalami kuasa firman untuk mengubahkan dia menjadi berbeda. Apalagi kalau sampai pelayanan tapi baca firmannya itu kok kayaknya cuma formalitas, wah itu bahaya sekali. Tetapi sebaliknya, tanpa panggung pun, tapi seorang mencintai firman dan menghidupinya, dia akan dibuat berbeda dan dia akan memiliki pengenalan akan Tuhan. Saya mau ucap syukur untuk setiap berkat rohani yang saya dapatkan, dan itu yang saya bagikan. Kiranya setiap orang yang mendengarkannya itu diberkati juga, semakin termotivasi untuk melakukan hal yang benar dalam kehidupannya. Sebab itu bukan cuma keperluannya untuk hukum tabur tuai atau untuk melakukan kehendak Tuhan, tapi sungguh-sungguh itu adalah menjadi hal-hal yang nanti akan menyertai kita di dalam kekekalan. Masa depan kekekalan kita itu ditentukan oleh sikap hidup kita, dan juga semakin mencintai firman Tuhan, semakin mengidamkannya ya, bukan ibu idam ya. Semakin mengidamkannya ya, dan merenungkannya. Berbeda orang yang menyelidiki firman Tuhan. Daud itu adalah orang yang menyelidiki firman Tuhan, yang merindukan firman Tuhan, dan dia berbeda. Sekali lagi saya katakan, membaca firman itu berhadapan dengan Yesus, berhadapan dengan sabda, perkataan, dan firman Tuhan yang berkuasa, kuat,
mengubahkan, sanggup lebih tajam daripada pedang bermata dua, sanggup memisahkan berbagai pertimbangan. Dia luar biasa, dia memberikan hikmat, dia memberikan kekuatan. Berharap ke depan, kita yang udah baca firman Tuhan, ada refleksi, udah baca firman Tuhan ini sekian tahun kok kayaknya nggak ada yang berubah. Nah, perbaiki lewat sharing ini, perbaiki cara sikap hidupnya dalam baca firman Tuhan, dan ayo kita terus belajar hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Jalan-jalan Tuhan itu manis dan itu akan memuaskan hati kita. Jangan tinggal dalam daging, jangan tinggal dalam hawa nafsu, jangan tinggal dalam kesombongan dan keakuan. Sebab ujungnya itu adalah maut. Kalau kita hidup dalam jalan-jalan Tuhan, yang ada adalah damai sejahtera, gak ada penuduhan, dan janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, gitu ya. Ini saja sharing yang saya membagikan untuk kita, kiranya betul-betul mengubahkan setiap kita yang bersedia, gitu ya. Jangan hanya dengarkan dengan telinga kanan, keluar telinga kiri, dan teruslah dia ini mendengarkan sharing gitu ya tiap-tiap minggu, tapi nggak ada diubahkan, merugi. Ya, itu yang saya hidupi, dan itu yang membuat kekristenan saya, pelayanan saya menjadi tidak sesuatu yang membosankan, karena bersentuhan dengan Allah yang hidup, dan selalu ada kesaksian. Dan gairah seperti ini hanya datang ketika ada pergaulan dengan firman Tuhan, karena kalau udah baca firman Tuhan pasti lanjutannya adalah memuji, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, gitu ya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.